Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode dalam Java berdasarkan contoh pada modul 1, yaitu contoh 1 sampai contoh 4. Sebelumnya, saya akan menjelaskan metode adalah sekumpulan perintah atau blok kode yang memiliki nama dan dapat dipanggil untuk menjalankan tugas tertentu. Tujuan penggunaan metode adalah agar program menjadi lebih terstruktur, rapi, dan bisa digunakan kembali tanpa menulis ulang kode yang sama. Saya akan menuliskan pada contoh yang pertama sampai contoh keempat terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan mencoba pada contoh pertama terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mencoba yang contoh kedua. Setelah itu contoh ketiga. Yang terakhir itu ada contoh keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama itu metode tanpa parameter dan tanpa return. Pada contoh yang pertama, kita memiliki kelas bernama sebenarnya contoh satu, tapi ini saya ubah menjadi tugas satu. Di dalamnya terdapat metode static void cetak, sistem titik titik out println, sistem titik out print I love you. Untuk penjelasannya, static artinya metode bisa dipanggil langsung tanpa membuat objek. Setelah itu ada void, berarti metode ini tidak mengembalikan nilai. Setelah itu ada cetak. Cetak adalah nama metode. Terus isi metode ini hanya mencetak tulisan I love. Kemudian di dalam metode main itu ada cetak sistem titik titik out println Java. Artinya kita memanggil metode cetak terlebih dahulu. Setelah itu mencetak tulisan Java. Maka outputnya akan I love Java. Di sini kita belajar bahwa metode bisa dipanggil untuk menjalankan perintah tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Selanjutnya itu ada tugas 2 atau contoh 2. Untuk tugas 2 ini metode dengan parameter tetap tetapi
metode dengan parameter tetapi tidak mengembalikan nilai. Pada contoh kedua, metode sudah memiliki parameter yaitu static void cetak INTA, sistem sistem outprintln nilai x plus a. Untuk penjelasannya, INTA adalah parameter. Parameter digunakan untuk menerima nilai dari luar metode. Metode ini akan mencetak nilai yang dikirim ke dalamnya, kemudian di main terdapat perulangan yaitu for X sama dengan 0, X kurang dari 3, X plus plus cetak X. Artinya, nilai X dimulai dari 0. Selama X kurang dari 3, maka metode cetak X dipanggil. Jadi, metode akan dipanggil 3 kali dengan nilai 0, 1, dan 2. Setelah loop selesai, nilai X menjadi 3. Maka, outputnya maka outputnya akan nilai X terakhir 3. Nilai X titik 2, 0, nilai X titik nilai X titik 21, nilai X titik 22, nilai X terakhir titik 2, 3. Di contoh ini kita belajar bahwa parameter membuat metode lebih fleksibel karena bisa menerima nilai berbeda-beda. Selanjutnya ada tugas 3 atau contoh ketiga. Contoh ketiga ini metode yang mengembalikan nilai. Pada contoh ketiga kita menggunakan keyword return. Static int kuadrat, int bill, return bill kali bill. Uh, int berarti metode mengembalikan nilai bertipe integer. Bill adalah parameternya. Return bill kali bill berarti metode mengembalikan mengembalikan hasil kuadrat dari bilangan tersebut. Di dalam main ada int x sama dengan 5, sistem outprintln kuadrat x plus kuadrat adalah plus kuadrat x. Artinya nilai x dikirim ke metode menghitung 5 dikali 5 sama dengan 25, hasilnya dikembalikan dan ditampilkan. Maka maka outputnya adalah 5 kuadrat adalah 25. Selanjutnya yang terakhir itu ada tugas keempat atau contoh keempat. Untuk contoh keempat ini, itu metode dengan dua parameter. Pada contoh keempat, kita memiliki metode dengan dua parameter, yaitu static int penjumlahan, int bill 1, int bill 2, return bill 1 plus bill 2. Metode menerima dua nilai, kemudian menjumlahkannya. Hasilnya dikembalikan dengan return. Terus di dalam main itu ada int x1 sama dengan 2, int x2 sama dengan 3. Sistem outprintln x1 plus x2 plus penjumlahan x1, x2, artinya kita mengirim 2 dan 3 ke metode. Metode menghitung 2 tambah 3, hasilnya adalah 5. Seperti sesuai yang ada di output ini. Di sini kita memahami bahwa metode bisa menerima lebih dari satu parameter dan tetap mengembalikan hasilnya. Dari contoh 1 sampai 4 dapat disimpulkan bahwa metode bisa dibuat tanpa parameter dan tanpa return. Metode bisa menerima parameter, metode bisa mengembalikan nilai menggunakan return. 4. Metode bisa memiliki lebih dari satu parameter. Dengan adanya metode, program menjadi lebih terstruktur, lebih efisien, tidak perlu menulis ulang kode yang sama, lebih mudah dipahami. Jadi sekian dari penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.